hikmat itu jauh lebih berharga dari apapun. Hal ini juga lah yang dapat ditemukan di dalam kitab Amsal misalnya. Disebutkan, berbahagialah orang yang memperoleh hikmat karena hikmat itu lebih berharga dari emas. Bandingkan Amsal 3 ayat 13-15. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, tergambar di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, menunjukkan kedatangan Ratu Syeba yang mendengar tentang kebijaksanaan Salomo dan datang untuk melihatnya sendiri sebagai misinya. Dan di sini terletak poin pentingnya, Bapak Ibu Saudara. Poin penting adalah pencarian kebijaksanaan dari Raja Salomo ini. Ratu tidak hanya mendengar apa yang diceritakan terhadap Raja Salomo, tetapi mengambil tindakan untuk mencari tahu lebih lanjut apa yang Salomo miliki. Dan yang didapati adalah, Bapak Ibu Saudara, hikmat yang dimiliki oleh Salomo tidak hanya bersifat individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini lalu mengindikasikan bahwa untuk membangun kerjasama yang sukses, penting bagi para pemimpin untuk mengandalkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berasal dari hikmat Allah. Dengan demikian, kita dapat memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa hikmat bukan hanya tentang pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan yang besar dalam konteks komunitas, tetapi juga di dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan berkati, ketika Ratu Syeba tiba di istana Salomo di Yerusalem, ia sangat kagum. Mengapa, Bapak Ibu? Sebab Salomo benar-benar mempraktekkan hidup yang berhikmat itu dalam pemerintahannya, dalam tata krama para pegawainya melayani tamu, dan yang paling utama adalah dalam hal mempersembahkan korban yang benar bagi Allah. Salomo mempelajari hikmat dari Tuhan bukan sekedar sebagai sebuah pengetahuan tentang menjalani hidup dengan benar, tetapi benar-benar membangunnya di dalam hikmat Allah. Hal ini yang membuat Salomo bukan saja mampu untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang diajukan oleh Ratu Syeba, melainkan juga menjadikan Ratu Syeba menjadi terkagum-kagum, lalu memuji Tuhan Allah Israel. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan berkati, Salomo yang hidupnya benar-benar di dalam hikmat Allah telah membuat orang lain, termasuk Ratu Syeba yang tidak seiman, akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan Allah Israel. Dan bahwa Ratu Syeba akhirnya sadar bahwa Tuhan Allah Israel adalah sumber hikmat itu sendiri. Kesadaran seperti ini pula lah yang selalu diajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa untuk memuliakan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat adalah hal yang amat penting. Sebab hanya dengan hidup di dalam hikmat Tuhan sajalah, maka kita semua orang beriman akan menjalani hidup dengan baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nampaknya Ratu Syeba memahami benar ungkapan-ungkapan bijak orang tua yang disebutkan tadi, bahwa bergaul dengan pencuri nanti jadi pencuri, bergaul dengan pemabuk akan jadi pemabuk, bergaul dengan orang jahat akan menjadi jahat, tetapi bergaul dengan orang berhikmat atau orang bijaksana akan menjadi hikmat dan bijaksana. Maka walaupun ia kaya raya, tetapi ia tidak menjadikan harta kekayaannya sebagai ukuran moral, sebagai ukuran etika kehidupannya, tetapi justru ia hendak menjadikan hikmat sebagai standar moral dan etika bagi kehidupannya, sehingga ia datang jauh-jauh hanya untuk belajar dari Salomo. Dan ketika ia belajar hikmat dari Salomo, maka ia pun mengerti bahwa
mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara dan anak-anak bahwa Tuhan hidup di dalam kita.